Ya, dari pusat siarnya di Cinere Musik Depok, dan kita cakap-cakap akan mulai acara ini pas jam 12 siang. Selamat makan siang untuk semuanya. Dan hari ini saya sudah ketemu sama Arya. Dan Arya sudah bawa gitarnya, ini pasti akan main. Dan Hello. apa kabar Arya? Baik. Kelihatannya seger banget ya hari ini ya. Iya dong. PSBB nggak patah semangat semuanya. harus main gitar. Harus main gitar dan semangat. Dan jangan lupa nanti bertahan di sini karena ada yang berbeda dengan cakap-cakap yang lain, karena hari ini Arya akan perform dengan lagu karya sendiri, nyanyi sambil main gitar, dan itu temanya apa. Tapi hari ini kita berduka karena Eddie Van Halen meninggal. Silakan mau mengucapkan apa-apa dengan gitaris ini, silakan. Rest in peace Van Halen. Thank you for the legacy and all the revolutionary thing that you ever did to guitar and music. Ya, Eddie Van Halen ini sebetulnya menjadi menarik sekali dan ramai sekali di sosial media pada hari ini, dari sepanjang hari ini, karena Eddie Van Halen ini asalnya punya darah Rangkas Bitung. Jadi sekali lagi ikut duka cita mendalam. Mudah-mudahan Tuhan akan memberkati untuk dia ke surga Tuhan. Amin. Ya, Arya, ngomong-ngomong soal gitar, ini sebetulnya kalau saya lihat live line-nya Arya itu SMP itu udah pengen ngeband aja, main musik gitu ya. Dan gitar adalah pilihannya. Seperti apa? Cerita zaman SMP dulu. Zaman SMP. Dulu start band, ngeband SMP di sekolah. Ya. Ngeband. Tadinya nggak mau main gitar, tadinya cuma ikut-ikutan aja. Tapi ternyata I think this is what I like to do. Main gitar gitu, main music. Beda energinya. Ya. Bisa jadi diri sendiri, beda gitu. Kalau biasa di society suka aneh gitu jadi orang. Dan pada akhirnya karena dengan gitar itu bisa berkarya ya. Iya, ya bisa membebaskan dari segala aturan gitu. Ya. Kemudian waktu itu Tarakan kita tuh masih ada cowok cewek ya. Kalau sekarang kan udah campuran nih. Dulu SMP Tarakan kita. Emang dulu masih campuran juga. Iya. Kemudian masuk SMA PL Panggung di Luhur nih dikenal sekali dengan SMA yang punya festival ya. Apa namanya dulu? Yang festival PL Fair. Ya, PL Fair itu keren sekali PL Fair ini, karena dari sanalah sebetulnya music lovers itu sering kumpul di sana karena ada band-band yang tampil di sana, ada musisi. Apa yang Arya lihat, karena seingat saya Arya ini juga di SMA PL itu justru sudah ngeband sama teman-teman. Nggak tahu ini teman satu sekolah atau teman dari mana nih? Cerita tentang zaman SMA. Iya. Enggak, emang zaman dari SMP udah main gitar. Yeah. Terus SMA mulai ngeband lagi, masuk ke kafe-kafe gitu. Jadi SMA baru mulai ke jalan-jalan, ke kafe, main di festival gitu, tapi belum sering. Sama siapa? Formasinya siapa aja? Teman-teman sekolah atau di luar sekolah juga? Anyone. Waktu itu siapa aja, aku main sama siapa aja, ganti-ganti tiap hari. Ya people come and go gitu. Datang terus kemudian main di kafe, jam session. Akhirnya ketemu terus lagu. Akhirnya main-main sama senior. Ya. Sampai jadi SMA tahun. Udah main sama senior. Iya, senior yang maksudnya yang udah tua gitu. Maksudnya kan aku masih muda waktu itu. Yang di atas ya. Masih 17 tahun, masih 16 tahun kan. Terus aku cuma ikut-ikut aja dulu. Terus ya talented guitar player banget lah gitu, yang dibawa kemana-mana. Terus belum punya lagu sendiri gitu. Siapa yang paling yang dianggap Arya ini paling berjasa? Musisi yang zaman SMA itu banyak ngedirect, lu mainnya gini, terus habis itu belajar sendiri dari laptop atau dari apa? Siapa orang-orang yang dekat sama Arya zaman itu?
Masih ingat nggak? Zaman itu aku cuma denger YouTube, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, ngulik-ngulik lyrics lagu-lagu mereka aku denger tiap hari. Terus coba untuk memainkan apa yang mereka mainkan aja. Terus itu yang dibawa ke kafe, dibawa ke perform segala macam. Akhirnya ketemu sama musisi Indonesia yang namanya katakanlah Gugun Blue Shelter dan kawan-kawan. Ya cerita agak panjang. Dari dulu emang ngefans sama si Mas Gugun. Ya. Aku datang ke beberapa kali mereka main. Nah akhirnya diundang juga main sama mereka mulai tahu aku main blues juga gitu. Main blues juga ya. Iya, terus ya udah diajak main. Ya sampai sekarang sering main bareng. Sering bikin jamming gitu di mana-mana dan pindah-pindah tempat ada beberapa kali. Dan sama Gugun juga main di Blues Festival ya, International Blues Festival di Jakarta maupun di Bali. Iya. Bisa cerita apa yang didapat dari para musisi senior ini terhadap spirit untuk berkarya segala macam. Kalau spirit berkarya pasti karena nonton Jimi Hendrix dan dari yang ngulik sendiri gitar di rumah. Tapi pasti musisi ini juga memberikan ruang bagi Arya untuk lu harus punya karya sendiri, lu mesti main lebih bagus ya. Apa Arya pesan-pesan yang tersampaikan biasanya? Bebas aja sih sebenarnya. Mau ngapain musisinya, karena seni let you untuk ngelakuin apa yang lu mau, jangan ngikutin orang. Gitu. Ya pada akhirnya di mana aja festival yang di Jakarta tahun berapa yang Blues Festival di Jakarta? Tahun 2019. 2019. Bali? Bali 2019. 2019 juga. Oh ya, dari Jakarta pindah ke Bali waktu itu ya. Ya. Arya, karya beberapa karya sendiri, nanti kita bicara juga ada karyanya Arya yang dikomentari sama Bim Bim. Tapi sebelum itu boleh cerita tentang lagu Ai. Ini lagu single pertama yang diciptakan. Boleh cerita bagaimana karya pertama ini lahir, terus kemudian inspirasinya dari siapa, cerita tentang apa. Ini single pertama kan biasanya adalah benar-benar ngulik, akhirnya jadi satu lagu yang asik gitu. Ya lagu A itu dulu udah lama banget sih bikin lagu itu. Tahun? Udah lama banget bikin lagu itu, udah 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu bikin lagu itu. Ya itu lagu pas zaman SMA apa ya? Zaman SMA, iya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya. Kayaknya baru lulus SMA bikin itu. Iya. Terus masih asal-asalan juga, masih anak kecil banget, lagunya childish banget. Betul ya. Tentang apa nih? Tentang sekolah telat. Oh, sekolah telat. Sekolah dalam telat. Bukan sekolah doang. Kayak sering messed up gitu. Fase-fase SMA yang masih nggak jelas lah. Masih mencari jati diri ya. Dengerin aja coba lagunya, ntar juga ngerti sendiri. Terserah kalian. Ya, terus belum tentu kayak itu juga. Ambigu lebih baik. Ya, terus kemudian ada beberapa lagu berikutnya itu lahir pada saat proses kreatif itu terus berkembang. Arya, ngomong-ngomong The Wonder ya? Lagu keberapa itu? Lagu kedua. Saya pernah lihat Bim Bim mengomentari permainan Arya, kemudian diapresiasi ini sebagai gitaris dan songwriter yang asik ini. Apa waktu lihat ini di sana nih, ya. Coba ngomongin situ, coba. Ayo Arya, silakan. Ya. Sebuah kebanggaan. Ya, itu single kedua ya? Single kedua. Tahun 2019. Ya, bisa cerita lagu ini diciptakan seperti apa? Karena tiba-tiba saja saya lihat Bim Bim bersama seorang rekan itu mengomentari tentang permainan Arya, kemudian juga karyanya Arya di sini. Silakan. Ya, The Wonder. Kalian bisa baca
liriknya di YouTube. Di situ ada semuanya tentang cinta sebenarnya. Ngambil dari quotes Hendrix sebenarnya. Yeah. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Itu lagunya, maksudnya itu. Maksud lagunya itu. Iya. Gitu, ya. Jadi cinta damai juga ya. Dan spirit berkarya ini terus berlanjut sampai, kalau nggak salah sampai udah 4 single sekarang ya. Iya, betul. Ya, sudah 4 single. Betul. Nah, 4 single. Tentu saja menarik kalau kita bicara tentang ini. Dan di sini sudah ada gitar nih, sudah ada gitar. Kita penasaran nih kalau gitaris sudah bawa gitar. Saya jadi ingat beberapa saat yang lalu tatkala ketemu Balawan di Bali, gitarnya udah disiapin dulu. Ini gitar udah siap juga. Kenapa milih gitar ini tadi? Tadi ada gitar satu lagi, terus kemudian milih gitar ini. Ini lebih asik ya? Cantik. Kemarin dipakai ya? Waktu Enggak. Latihan? Enggak. Tapi waktu foto di situ ya? Pakai gitar ini ya? Bagus deh. Dan lebih enak aja. Di rumah ada berapa gitar? Punyanya Arya? 3. 3. Apa aja yang Stratocaster? Ada Stratocaster, ada Gibson Les Paul, ada Telecaster. Nah, dan itu sudah ada pada tahun-tahun berapa? SMP, SMA? 2015. 2015, ya. Jadi 2015. Jadi gitarnya Arya ini dipakai atau dimainkan pada saat lagu itu membutuhkan karakter gitar itu, seperti itu kira-kira. Apa aja sih sebenarnya? Apa aja ya? Apa aja sih? Tapi kan ada beberapa lagu tertentu gue senengnya pakai Les Paul misalnya, kayak gitu. Sekarang sih enggak. Oh, sekarang enggak. Di zaman dulu kayak gitu ya? Zaman dulu sempat mikir gitu. Mikir gitu ya. Oke Arya, semua yang nonton acara ini sudah pengen ada Arya main gitar, sambil nyanyi karena udah ada mic di situ. Dan silakan, ini pasti karya sendiri. Sambil menyiapkan ini, saya akan baca, ini fansnya Arya sudah banyak nih. Sambil baca, silakan mic-nya di Eldo Mantias, ada Jurjan Susanto, ada Denny, ada Iif Bogor, Abu Sopyan, Hepster, Sally Fandi, Harmoni, Oti Jamalus, Mbak Oti, Sohib yang di di Radio Dalam nih. Mbak Oti nanti nulis sesuatu untuk muridnya. Pernah ketemu Mbak Oti? Sayangnya belum pernah ketemu gitu. Nah, itu Mbak Oti nih, Mbak Oti. Nanti ketemu sama Mbak Oti habis ini. Kemudian Puden Vera Viveriana, Wiharto Naradia, Ninot IM, kemudian ada Ati Suharyanto, ada Febrian, ada Mangun Kurn, ada Seto, ada Dimas Sastri, Destania, Abu Sufyan. Dan nanti ada pertanyaan, silakan. Mau nyanyi? Itu sudah siap, ada mic-nya, ada gitarnya udah siap juga. Anda yang menyaksikan acara ini, IG Live ini sudah ada juga di Instagramnya Arya. Jadi fansnya Arya silakan masuk ke sana dan bergabung. Dan juga di kami sudah bergabung juga. Dan Arya mulai main salah satu nomor lagu yang pasti akan asik untuk Anda saksikan siang ini. Selamat makan siang, jangan lupa bertahan di acara ini sampai kelar. Ya.
about to drive me out of my mind. Gotta do it, baby. She about to drive me out of my mind. Asik. Arya, Arya ini memberi inspirasi bagi banyak anak-anak muda Indonesia untuk tetap bermusik di tengah pandemi virus ya. Kelihatannya nggak pernah berhenti berkarya juga, nggak pernah berhenti main juga. Saya sudah 2 kali saya lihat latihan di sini segala macam. Arya, apa yang dilakukan selama ini? Sudah ada karya-karya baru yang lahir pada saat pandemi virus ini? Sudah ya. Nah ini mic-nya ke sana lagi, Arya. Kita geser mic-nya, Mas. Ya. Jadi sudah pada bulan Juni sama Juli kemarin ada single baru. Single baru apa nih judulnya? Yang pada bulan Juni itu Soulless judulnya. Yang Juli ada Shiny Gold. Ya, dan itu bisa ya sudah mulai ada di YouTube, Spotify segala macam udah digital platform udah mulai ada ya. Dan tentu fansnya Arya banyak berkomentar tentang karya-karya ini, dan satu contoh diantaranya ini ada dari Abu Sofyan. Dia bilang kenapa orang-orang legend kayak sekarang ini nontonnya sedikit. Ini belum nonton semua nih. Tapi giliran yang giveaway kayak apa namanya yang rada-rada lucu-lucuan gitu ya. Itu banyak yang menonton. Ini komentarnya gimana? Indonesia. Oh, Indonesia kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting berkarya terus karena fansnya Arya juga sudah ada di situ ya Arya ya, di yang satu lagi ini. Di mana-mana. Di mana-mana ada. Di mana ada. Arya, kalau kita bicara masalah gitar, ini banyak orang yang cerita biasanya seorang musisi itu selalu pakai alat musik sendiri untuk main di satu tempat. Arya gimana? Selalu bawa kemana-mana bawa gitar sendiri nggak? Tergantung sih. Tergantung mood aja. Dan tergantung kita mau kemana gitu ya. Kemana kalau misalnya ke deket-deket panggung kayak gitu? Ya tapi aku suka gitar sendiri. Lebih suka gitar sendiri. Ya, selalu pakai gitar sendiri ya. Lebih suka gitu. Ya, terus bisa cerita tentang karya-karya yang terbaru, yang 2 single yang terbaru yang kemarin dirilis. Ini kalau nggak salah yang satu tuh ada vokalis di luar Arya ya, cewek yang nyanyi ya. Bisa cerita Arya, waktu itu kalau nggak salah videonya itu adalah Arya datang ke satu tempat ngambil gitar kemudian main di sana, dan siapa namanya?
Rizky Larasati. Iya, itu nyanyi. Dan ini adalah karya Arya sendiri. Bisa cerita tentang beberapa 2 nomor yang terakhir ini, silakan. Ya, Soulless pada bulan Juni bercerita tentang Corona, ya. Karena soulless gitu. Orang main HP semua kan. Ya. Semuanya kehidupan pindah ke situ. Salah satunya gitu. Ya. Bisa baca liriknya sendiri sih di YouTube. Ya. Yang kedua tuh tentang ini. Tentang kita mau jadi superstar. Dan yang nyanyi bukan Arya ya? Enggak, kita berdua nyanyi. Berdua ya. Berdua featuring waktu itu. Iya. Dan 2 karya ini sudah dirilis juga, jadi Anda semuanya sudah bisa melihat di YouTube, di digital platform yang lain. YouTube, Spotify, iTunes, Joox, Instagram, semuanya ada. Semuanya ada di sana. Arya Novanda. Iya, ada di situ. Nah, apa komentar fans ya nungguin tidak sekedar single-single yang sudah 4, tapi juga satu album, bahkan suatu saat nanti tiba-tiba saja di Instagramnya Arya atau di Facebook atau dimanapun juga di sosial media diumumin Arya mau merilis vinyl piringan hitam. Saya cuma ngebayangin itu ya. Menarik juga Om. Menarik. Mas. Oh iya. Mas Om. Salah Mas juga. Mas aja ya. Suatu saat keluar vinyl ini ada Arya 10 lagu. Apa bayangan, pernah nggak ngebayanginnya seperti itu? Ide bagus. Tapi ngebayanginnya kalau nggak 7 paling 7-8 lagu ya. 7-8 lagu, dan 7-8 lagu itu buat seorang Arya itu sudah bisa perform sampai di atas 1 jam. Iya, solo gitarnya kan panjang. Di atas 1 jam. Enggak lah. Kalau lagu nggak panjang-panjang lah, biarin. Kalau manggung aja. Oh iya, kalau manggung sama audiens kan, kalau manggung. Oh iya, kalau manggung bebas-bebas aja lah. Iya, bebas ya. Dan itu yang paling menarik. Dan kita tunggu ya, janjinya vinyl. Gue ikut nulis nanti. Wih, mantap. Ikut nulis nih. Mantap. Iya. Amin. Amin. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Vinyl. Jadi collab sih ya. Yoi, kolaborasi. Iya. Iya. Arya, siapa anak-anak muda gitaris yang senior dulu aja? Ada gitaris blues senior siapa ya namanya yang Arya suka? Di Indonesia. Ya. Di Indonesia. Ya. Gugun. Opa itu? Alfa. Ambung Alfa, Gugun, Rama Satria, Adrian Adi Utomo, Gina Bestari. Ya, banyak juga ya yang mereka punya karakter sendiri. Yeah. Budi Arap di Bandung. Ya. Nah, ada yang awal-awal berkarir itu drummernya Gugun, kemudian ada Ferdiansyah itu juga ikut bergabung di lagu apa tuh sebetulnya? Lagu Ai. Lagu pertama ya, pertama kali. Ya. Setelah itu sama siapa aja? Single-single berikutnya sama siapa? Setelah itu ada drummerku namanya Sam. Dia Sam Paul Gerald. Ya. Yeah. Yes. He's a good drummer. Ya. Underrated banget ya. Jadi grupnya apa dia? Jadi grupnya Arya sendiri sekarang. Ya, dia jadi grupnya aku. Bassist masih ganti-ganti sih. Aku cuma ada drummer tetap aja. Si Sam Paul Gerald itu. Bassistnya siapa? Masih ganti-ganti. Ganti-ganti masih juga. Ganti-ganti terus. Belum ada yang tetap. Iya. Oke, saya baca ini. Arya mau baca ini nggak? Saya aja. Apa ini? Ya, ini nama-nama. Ya, baca. Ini fansnya Arya soalnya. Ini yang nonton ya? Ya, yang nonton acara ini. Smen. Ada Smen, ada Citra Media Kreatif, Ivan Fani, Andri Rems, Satria Arbi, Arif Darmawan, Igoy, Andini, Tisna Darmawan, Tommy Armanta, Adrian Hai. Oke, asik. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Kemudian Olivia nanya nih, kenapa Arya tertarik dengan gitar dan musik blues? Ya, maksudnya kenapa nggak bass, kenapa gitu ya?
Pertanyaan yang bagus sih. Aku suka feeling blues itu karena dari kecil suka merendah gitu orang. Suka merendah. Suka merendah. Iya. Jadi blues itu tentang orang baik yang berperasaan jelek. It's about good man feeling bad. Iya, feeling bad. Yeah. Good man feeling bad. It's about good man feeling bad. Terus suka itu, bukan. Aku suka perasaan itu. Ya. Maksudnya it's down to earth. Down to earth. Aku suka down to earth gitu. Ya. Merendah ya. Arya, pilihan pada gitar. Ya karena feel-nya permainan blues ada di gitar ya. Paling mewakili aja sih. Mewakili itu ya. Karena kalau instrumen lain nggak bisa yang kayak Iya. Kayak bisa ya. Cuman bisa di gitar yang bisa. Bisa ya. Instrumen lain nggak ada yang bisa gitu. Gitu ya. Iya. Adanya di gitar itu. Kemudian apa beda karakter Gugun, Rama ini keluarga Claptrot yang dulu gitaris. Iya, aku ngefans banget sama dia. Iya, dulu kalau nggak salah gitar juga Iya. dipercayain sama dia. Ya ini dari IVI nih, dari Mojokerto di Jawa Timur. Ya ini kenapa? Apa beda karakternya Gugun sama Rama Claptrot? Susah juga ya. Suruh nanya gue ya. menurut Arya jurnalis musik. Wow. Gimana Arya? Masing-masing punya karakter sendiri ya. Iya. Masing-masing punya karakter sendiri. Kenal Rama di mana? Kenal Rama. Pernah main bareng sama dia? Sempat jamming beberapa kali sama dia. Ya itu sekitar tahun 2000-an 3 pernah ada di majalah saya, kebetulan kita liputan juga sama Rama ini, dan sekarang sudah jadi senior dia. Iya. Sudah jauh dari usianya udah jauh. Dari Heriadi sekarang perhatian terhadap Jimi Hendrix terinfluence nggak sama dia? Oh pasti. Dengan semua orang yang punya pemikiran yang tepat pasti menganggap Jimi Hendrix sebagai sebuah pengaruh untuk bisa mempengaruhi tapi berkarya sendiri gitu. Jimi Hendrix deserve a statue gitu. Jimi Hendrix deserve a statue. Iya. Dan pertama yang diulik itu aja. Gitaris lain siapa? Yang kalau mau berkarya itu misalnya melihat itu. T-Bone Walker, B.B. King, ya. Albert King, Jimmy Page, Slash. Ya semua anak suka Slash. Iya. Steve Ray Vaughan. Ya. Oke. Sekarang tentang Indonesia, apa harapannya terhadap panggung-panggung musik anak-anak muda yang setelah nanti pandemi virus ini selesai, harapan apa? Misalnya ada blues festival lagi atau di festival-festival musik yang Arya bisa masuk di sana. Contohnya misalnya kan beberapa kesempatan itu kan ada untuk rock festival dan lain-lain. Silakan Arya, mungkin bisa cerita pada saat blues festival apa yang didapat, terutama di Bali ya. Waktu Bali itu kan sebetulnya auranya itu, suasananya itu kan suasana yang asik sekali karena itu adalah festival blues internasional. Ya, pada saat itu asik sih. Baru pertama kali manggung di blues festival di Bali. Suasananya asik, pantai gitu. Mainnya blues. Ya, beda sih suasananya daripada yang lain. Seru. Ya. Main sama Gugun soalnya. Gugun. Kenal Gugun pertama kali, tadi belum cerita ya? Kenal sama Gugun dulu. Pertama kali gimana ceritanya? Di backstage. Ya. Di mana? Di panggung mana? Di Senayan. Di Senayan. Pas itu event apa tuh?
dulu event sekolahan gitu. Sekolahan. Event sekolahan. Berarti gitu. masih SMA ya? Masih SMA. Iya, iya. Terus ya udah ketemu, kenalan. Ternyata dia tahu gue juga. Ya udah. Waktu itu follow-followan. Waktu itu taunya Arya sebagai gitaris, ceritanya gimana? Udah bawa gitar pada saat backstage? Enggak. Dia nggak tahu, tiba-tiba tahu. Oh, lu yang main blues itu ya? Ya udah kita lanjut deh. Lanjut diajak main ya. Pertama kali main sama Gugun Blues Theater di mana? Pertama kali di mana ya? Di Jakarta sih, di Kemang. Di Kemang. Iya. Ya, di Kemang. Di Kemang, ya. Di depannya Beer Brother, apa namanya lupa. Iya. Dan sejak saat itu terus akhirnya diajak ke beberapa event yang lebih besar lagi ya. Iya. Ya. Arya, sekarang cerita tentang bandnya Arya sekarang dengan formasinya. Silakan Arya, cerita bandnya sekarang. Yang sekarang ini dengan formasi inilah pengen punya karakter sendiri. Inilah grup gua. Arya Novando gitu. Ya sekarang masih bersama Samuel Paul Gerald on the drums. Ya. Arya Novando on guitar and vocals. Dion Jokadi on the bass, Taufan Wirzon on the bass, ada Invest on the bass, banyak bassist, masih banyak. Nah, bisa bergantian mereka masih ya? bergantian. Terus ada keyboardist ya, pernah nge-jam sama mereka? Belum sih, masih ya. Masih ganti-ganti. Baru kemarin nih waktu latihan itu ada Era Mono sekali. Iya, Era Mono main Toto. Main Toto, mantap. Dia diracunin sama Toto Mas Era. Ramono. Toto Era Mono namanya. Toto Era Mono. Iya, saya lihat soalnya ada di situ dan saya ambil videonya waktu itu, kemudian saya share di Facebook. Mulai ada komentar bahwa suatu saat cakap-cakap akan ketemu sama Arya, dan hari ini kita ketemu. Arya, boleh cerita sekarang ini sedang ngapain itu maksudnya berkarya. Gue lagi bikin lagu ini, dan setelah acara ini lagunya mau gue selesaiin gara-gara ketemu sama Ben Sleo. Itu orang ngedorong gue. Gue ngedorong positif loh, bukan ngedorong kemana-mana. Silakan cerita. Kemudian ketemu Era Mono, ketemu putra Era Mono, ketemu anaknya siapa, Mas Idang, Om Idang Rasidi, segala macam. Ini keren-keren nih anak musisi ini. Silakan Era. Arya mau cerita apa? Silakan. Yang sekarang sedang dibikin nih. Jangan-jangan lagi bikin lagu nih soalnya. Iya, bakal ada ini single berikutnya. Mudah-mudahan keluar pada akhir tahun. Akhir tahun ini ya? Akhir tahun ini. Dan ini bikin buat album sih sebenarnya tahun depan, mudah-mudahan jadi. Ya. Dan tadi itu ya, janjinya vinyl ya? Harus. Ya. Mari kita cari sponsor agar Arya bisa rilis vinyl, dan itu diumumkan di sosial medianya. Ini adalah vinyl dari musisi Indonesia, seorang gitaris masa depan yang sekarang sedang ada bersama saya di Cakap-Cakap. Arya, ini ada pertanyaannya. Rifsan namanya, ketika main Toto kemarin, apakah rasanya berbeda dengan main blues? Diracunin sama dia tuh. Diracunin sama dia tuh. Ini bukan saya loh, Rifsan yang nanya nih. Ya, silakan. Gara-gara saya upload di Facebook, banyak orang nanya. Oke, silakan. Ya. Ini di situ tuh. Bedanya nggak ada beda sih. Tergantung yang mainin aja. Kalau misalnya Toto mau bikin blues juga bisa. Oh, bisa. Iya. Bisa kemarin beneran. Tinggal tergantung lu aja mainnya gimana. Iya. Gitu loh. Dan itu ada aransemen. Gitu sih pertanyaannya harusnya. Harusnya gitu ya. Nggak gitu, nggak ada hubungannya. Ya, yang paling penting adalah Toto boleh Toto, tapi begitu yang muncul Arya, karakter Arya keluar ya. Seru. Ya Toto seru lah. Apa lagunya, arrangementnya asik ya, betul, gitu. Iya. Kalau blues kan arrangementnya ya udah gitu, habis aja kan lagunya. Iya. Jadi kayak great arrangement. Ini tadi sudah ada dari Dani. PNRG itu mana? Ponorogo. Bisa. Eki Helmi, kemudian Susyah
Susyanti atau Susyani. Kemudian ada Rifkyat Sari, Bang Gepeng, Estad Bang Niko, Gepeng. Luka, Bang Kordini, Gepeng. Lukman Hakim, ada Lukman Hakim. Ini teman saya kok belum masuk ya, Trisno Buil. Terus Edo Music Live, Mas Vigil, Anda nonton pasti. Vigil ini teman kita di Selandia Baru. Tolong salam buat Vigil, Selandia Baru deh. Hai Vigil, mudah-mudahan sehat selalu di Selandia Baru. Ya, dan tidak ada COVID di sana ya. Sudah bersih itu ya? Oh nggak ada ya? Udah nggak ada, udah bersih. Wow. Sana. Itu negara kecil soalnya cuma 7 juta penduduknya. Wajib diikuti tuh. Wajib diikuti. Iya. dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua di sini agar tetap jaga jarak, kemudian perhatikan protokol kesehatan. Arya, ini ngomong-ngomong kalau kita bicara tentang bikin lagu, sebetulnya susah. Kok tiba-tiba tertarik, gue pengen bikin lagu sendiri, nggak mainin lagunya orang, apakah itu lagu musisi dari luar Indonesia atau musisi barat gitu ya. Kenapa tiba-tiba terinspirasi untuk bikin lagu? Gue mesti bikin lagu sendiri. Padahal waktu AI dibikin itu umur masih SMA ya? SMA? Ya SMA, ya. Di atas SMA setahun. Ya setahun di atas, lepas SMA ya. Ya, pengen melakukan sesuatu yang beda aja sih. Belum pernah berkarya sebelumnya waktu itu. Ya. Maksudnya belum pernah merilis lagu sebelumnya. Ingin mencoba men-share karya yang saya punya ke masyarakat gitu. Tadinya belum pernah kayak gitu. Dan just ngeflow aja sih. Dan di antara karya-karya itu yang paling banyak ditonton orang, kemudian katakan followersnya paling banyak di lagu apa? Atau semuanya banyak? Nggak tentu sih ya. Kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang itu. Kadang-kadang The Wonder, Soulless. Tergantung beda ininya kayaknya. Beda orang, beda selera gitu. Beda-beda selera. Setelah saya ngobrol sama Arya ini, maka pikiran saya jadi mengarah pada suatu saat saya ajak jalan ke base campnya Slang ya, di Potlot ya. Kita ketemu sama Bim Bim ya. Boleh banget. Ya, nanti saya kontak sama Mas Bim Bim. Kita tolong komentari Mas anak Bim Bim. muda ini dan karyanya dan itu yang sebetulnya terus terang para senior ini selalu mendukung agar anak-anak muda punya kreasi yang bagus, punya karakter kuat dan terus berkarya, jangan sampai berhenti berkarya. Arya, apa kalau kita ketemu sama musisi senior, apa yang pertama kali Arya pengen ucapkan apa? Musisi senior? Iya, misalnya kayak ketemu Bim Bim nanti. Gue abis ini mau telepon dia nih. Suka banget. Pastilah. Bim Bim. Slang. Kalau nggak ada Slang, nggak ada kita semua. Ya, suatu saat saya akan temuin, saya temuin yang lain lagi, gitaris karakternya berbeda. Kebetulan minggu depan kita akan ketemu sama Bujana. Saya sampaikan ke Bujana lagi. Mas Butch. Ya, Mas Butch. Belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu ya? Iya. Tapi udah kenalan. Udah kenal ya? Iya. Oke, Arya, kita hampir mengakhiri acara ini, tapi masih banyak pertanyaan. Sehubungan dengan pertanyaan ini, kalau nggak dijawab nanti marah dia. Dari Heryadi Barantian, boleh request lagu Little Wing. Ini lagunya siapa? Ayo. Jimi Hendrix. Ayo coba. Coba. Little Wing. mainkan. Wanipiro. Wanipiro. Ayo mainkan sedikit ya, nggak usah penuh karena. Little Wing malas jangan yang lain aja nanti yang main yang nanti lain. aja ya, karena ada karya sendiri. Iya, ditutup sama karya sendiri nanti. Tenang aja. Ya tenang aja. Ini karya sendiri itu lebih bagus dibanding Little Wing. Yoi. Little Wing udah banyak yang. Riyadi ya, itu ya jawabannya. Arya saya wakilin tadi. Habis ini saya telepon langsung Bim Bim biar dia berdialog sama Bim Bim dulu lewat telepon. Yeah. Kemudian Pauji Ahmad
Yodi, kemudian Ci Vegas, gitar-gitaran apa? Cuy. Ini nama orang nih di macam-macam ini. Masih ada surat lagi? Terus Arya, apa yang mau disampaikan pada fans Anda yang sebetulnya sekarang ini sedang nonton acara ini sebelum kita main lagu terakhir, dan lagu terakhir ini juga karya sendiri ya? Iya. Ya, karya sendiri. Silakan. Tapi kita masih punya beberapa kesempatan untuk nanya. Ada surat lagi nggak? Belum ada ya, belum ada surat lagi. Ya, terima kasih semuanya yang udah nonton, semua yang berpartisipasi selama ini. Saya Arendo Vanda dan Benz Leo. Ya. Senang sekali kita bertemu hari ini untuk membahas musik kembali di 2020 yang selama ini mati musik ya. Karena pandemi virus. Iya, mudah-mudahan cepat kelar ke pandemi dan kita bisa bermain musik lagi bareng dengan kalian semua. Kita bisa bermain-main bareng lagi, bersusu bareng lagi. Amin. Amin. Dan di panggung nanti akan kita saksikan Arya jam session lagi dengan para musisi Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda pada cakap-cakap spesial hari ini. Saya bangga karena saya bisa memandu acara ini sampai selesai dan Arya memainkan 2 nomor lagu dan itu semuanya karya sendiri. Arya, lagu apa nih? Bisa yang mau dimainin lagu apa? Dari jangan-jangan lagu baru nih, belum ada di Spotify, belum ada di digital platform, akan dimainin sama Arya. Apa nih? Judulnya belum ada. Judulnya Soulless. Oh, Soulless. Berarti sudah ada di single ketiganya Arya. Yang penting para musisi terus berkarya, terus main musik, kembali pada real instruments, jangan malas belajar musik. Karena sekarang musik udah makin banyak manipulasi dan sampel-sampel. Kalian mesti belajar musik lebih dalam lagi. Ya. Jangan males, jangan cuma nyanyi keren-kerenan doang. Iya. Sekarang kan keren-kerenan doang. Dan anak-anak jangan juga kalau Anda punya Instagram, punya apa-apa, jangan lucu-lucuan aja, tapi juga berkarya. Jangan gitu lah. Jangan bodoh. Kualitas manusia masih ini lagi Om. Kita kan kemarin bahas musik. Anak-anak Indonesia sekarang. Betul. Kualitas musiknya kenapa jadi gini ya? Iya. Gitu. Dan terima kasih untuk Anda semuanya, untuk Mbak Oti tadi yang sudah kontak, kemudian juga teman-teman di SAE. Jadi SAE itu dapat apa dari SAE? Kalau nggak salah 4 semester ya sana ya. Sound Engineering. Waktu itu milih 5 semester. 4 semester ya? 5 semester dan itu masih juga, di sana sebenarnya, cuman masih PSBB jadi ya. Iya, dan itu adalah harta yang paling berharga karena setelah dia Arya itu ada di SAE. Ini yang sudah sudah di Ragunan, di mana? SAE mana? Pejaten. Ya, Pejaten. Maka permainan Arya makin kuat karena pada saat itu ngulik gitarnya juga keren dan itulah perhatian terhadap lembaga pendidikan musik. Mbak Oti sekali lagi, Arya pengen ketemu sama Mbak Oti Jamalus. Ini vokalnya diulik lagi, dahsyat lagi nih. Silakan mau main lagu apa? Silakan. Terima kasih. Dan terima kasih untuk rekan-rekan saya. Nini Suni, DSP, Ibong dan Isan. Suni itu Suni. Nini Suni. Suni apa Sani? Iya. Dudut SP, kemudian Ibong, Isan. Juga terima kasih rekan-rekan saya di mana nih? Ada rekan-rekan saya yang biasa ini Uda Kadri, kemudian Vigil. Ini baca nih Vigil nih. Vigil, hi. Arya, keep it up. Ini dari Selandia Baru nih. Oh ya. Yang keep it up man. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Kita sudah acara ini sekali lagi dari pusat siarnya di Cinere Musik Depok. Kita ketemu sama Arya dan pekan depan kita ketemu sama tokoh-tokoh yang lain di musik Indonesia. Arya silakan dan saya akan mengantar Arya untuk main lagi satu lagu lagi. Silakan. Vokal sudah siap itu? Nah. Right. Ada baiknya saya akan menyisir ke sini biar fokus pada Arya.
up, man. Soulless, I'm living in soulless world. Oh, heartless, ain't no love in the city. I feel down, things don't make me satisfied. 'Cause you got that body, woman, don't know how to move. You don't want no funky music, don't care about the groove. Yo, baby, no, you ain't got no soul. I feel down, you can make me satisfied. So yeah, oh yeah, I feel down, you can baby satisfied. Woo, yeah, yeah, make me satisfied, baby. In this pandemic, I don't wanna be alone. I need you around. Thank you. Salam Musik Indonesia. Di akhir September 2020, Musika Studio merilis single terbaru dari almarhum Chrisye berjudul Rindu Ini. Single ini ditulis oleh Tito Sumarsono dan Cecep pada 28 tahun lalu dan diaransir oleh Dwiki Darmawan. Itu artinya sepanjang 28 tahun lebih, lagu Rindu Ini tersimpan secara aman dalam file data Musika Studio. Lagu Rindu Ini menjadi lagu ketiga yang dirilis selepas Chrisye wafat. Sebelum itu, tercatat Musika mengedarkan lagu Lirih, ciptaan Aryono Huboyo Jati pada tahun 2008 atau setahun setelah Chrisye wafat. Setelah itu pada tahun 2012, Erwin Gutawa menciptakan lagu baru berjudul Kidung Abadi dengan lirik ditulis oleh Gita Gutawa. Lagu Kidung Abadi diciptakan Erwin dengan menyambungkan berbagai suku kata dari vokal yang pernah direkam Chrisye semasa hidupnya. Dengan kemajuan teknologi, Erwin membuat sejarah baru dalam sejarah rekaman musik Indonesia, juga sejarah rekaman musik dunia dengan menampilkan Chrisye yang sudah almarhum tapi masih bisa menyanyi dengan lagu baru bahkan dengan suara asli. Kahitna merayakan ulang tahun yang ke-34 dengan menggelar konser virtual berjudul The Journey Shows Episode 2.0 Tanda Mata 34 tahun. Konser ini akan digelar pada 11 Oktober 2020 tepat pukul 8 malam. Kahitna didirikan pada 24 Juni 1986 di Bandung, Jawa Barat dan hingga kini tetap eksis melampaui 3 dasawarsa. Mereka telah merilis 8 album yang memiliki puluhan lagu hits, di antaranya Cantik,
Andai dia tahu, seandainya aku bisa terbang, dan masih banyak lagi. Dalam konser virtual nanti, para personel Kahitna yakni Yovie Widianto, Carlos Saba, Hedi Yunus, Mario Ginanjar, Bambang Purwono, Dodi Is, Andri Bayu Aji, Budiana Nugraha, dan Haris Sudirman bukan hanya bermusik dan bernyanyi. Mereka juga akan bercerita tentang perjalanan sepanjang hadir di industri musik Indonesia. Penonton yang membeli tiket pun yang dijual seharga Rp50.000 tersebut berkesempatan pula untuk mendapatkan giveaway menarik. Raffi Ahmad berhasil membeli piringan hitam spesial milik Noah dengan harga Rp260 juta dalam lelang yang digelar pertengahan September lalu bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-8 grup band tersebut. Piringan hitam album Noah berjudul Keterkaitan Keterikatan merupakan edisi spesial yang terbuat dari emas. Hasil lelang piringan hitam emas ini didedikasikan kepada kru band Indonesia, yaitu komunitas kru band yang terdampak pandemi COVID-19. Bagi kelompok band Noah ini bukan kali pertama mereka berpartisipasi membantu banyak orang yang terdampak COVID. Dalam skala kecil, mereka juga mengajarkan banyak orang untuk memakai masker dengan menjual masker berlogo bulu. Masker ini dijajal lewat marketplace dengan harga berkisar antara Rp20.000 sampai Rp30.000.